Baik, kita berjumpa kembali pada mata kuliah Matkul 1 kelas B yang kali ini akan mempelajari aliran dalam saluran tertutup. Ya, jadi contohnya adalah aliran pada dalam pipa, misalkan ya pipa. Aliran tertutup yang dibahas pada ini adalah ada kerugian tekanan. Lalu kerugian pada aksesoris pipa. Kerugian tekanan itu maksudnya adalah kalau ada fluida yang mengalir melalui sebuah pipa yang tertutup, itu pasti akan mengalami kerugian tekanan. Nah, kenapa dia mengalami kerugian tekanan? Karena adanya faktor gesekan. Jadi cairan bergesekan dengan dinding, cairan bergesekan dengan sekitarnya di dinding-dinding tersebut, maka akan timbullah suatu kerugian. Kemudian kerugian pada aksesoris pipa ini maksudnya adalah yang ini maksudnya adalah misalkan pada bengkokan pipa, pada sambungan pipa ada pembesaran misalkan, atau ada penyempitan tiba-tiba, atau belokan. Nah, itu pasti mengalami kerugian di situ ya. Maka nanti kita akan pelajari kerugian tekanan pada pipa, kerugian pada aksesoris, dan percabangan pipa. Nah, percabangan pipa yang dimaksud di sini nanti adalah ada pipa yang disusun bercabang. Bisa secara paralel, bisa cabang-cabang yang tidak teratur. Kemudian ada pipa yang disusun seri juga nanti. Jadi ini kurang satu ya. Ada percabangan, pipa paralel, pipa seri. Nah, itu akan dibahas pada bab ini. Bab aliran dalam saluran tertutup. Nah, kerugian tekanan ini persamaan kerugian tekanan ini sudah ada di materinya. Anda tinggal membuka dan mempelajarinya, yaitu dapat diprediksi dengan persamaan ini. Nah, kerugian tekanan. Delta P sama dengan F, L per D, rho V kuadrat per 2. Nah, satuan yang paling gampang dari kerugian tekanan adalah Pascal. Ya, delta P itu sama dengan P1 min P2. Nah, itu disebut ini perubahan delta P-nya, perubahan P-nya, perubahan tekanannya. Jadi P1 di ujung masukan misalkan, P2 di ujung keluaran, nah P1 dikurangi P2 itu akan sama dengan ini. Ya, akan pendekatannya sama dengan ini. Ini satuannya adalah Pascal yang paling gampang. Lalu bisa ditransformasikan ke dalam head. Ini head atau head loss, bukan head kepala ya, tapi head loss ini. Head loss kerugian head atau tinggi tekan. Nah, ada yang mengatakan tinggi tekan atau head loss, yaitu tinggal delta P dibagi dengan gamma, dibagi dengan berat jenis. Kalau ini maka nanti satuannya adalah meter. Nah, bedanya itu ya, bedanya H dengan delta P. Delta P satuannya adalah Pascal, kalau H satuannya adalah meter. Ini sudah ada di materinya, Anda tinggal membuka. Cuman saya hanya mengulang saja atau ya sekedar mengulas ya. F-nya ini adalah faktor gesekan. Kemudian L-nya ini adalah panjang pipanya. Kemudian G-nya diameter pipa. Kemudian kecepatannya adalah V ini kecepatan rata-rata di dalam saluran atau di dalam pipa. Kemudian rho-nya adalah massa jenis.
Ya, ini massa jenis, yang ini berat jenis. Nah, ini contohnya, misalkan berapa penurunan tekanan dalam sebuah pipa horizontal dengan diameter 10 mm dan panjangnya adalah 50 meter yang dialiri dengan fluida memiliki S 0,8 miunya sekian dan kecepatannya 0,5. Miunya 0,015 ya, miunya 0,015, S-nya 0,8, diameter pipanya ini, panjangnya ini, dan kecepatannya. Langkah pertama, Anda harus mencari massa jenisnya dulu. Diketahui S. Anda masih ingat ya, mencari massa jenis dari yang diketahui S atau spesifik gravity, yaitu ρyat dibagi ρ air. Anggaplah ρ air itu 1000, maka massa jenis cairan ini sama dengan 0,8 dikalikan 1000. Ya, 0,8 kali 1000 menjadi 800. Nih. Maka massa jenis cairan yang mengalir tadi menjadi 800. Nah, kemudian cek dulu apakah alirannya laminer ataukah alirannya turbulen. Kalau laminer itu nanti Anda harus baca dulu di itunya, di materinya. Kalau laminer itu kalau kurang dari 2000. Kita cek sekarang pakai rumus Reynolds number ini. Reynolds number rho PD dibagi mu. Rho-nya sudah ada 800 ya kan ini. Kecepatannya sudah ada ini 0,5 ini kecepatannya. Kemudian 0,01 adalah ini diameternya. Kemudian ini bawah viskositasnya. Nah, setelah Anda kalikan di sini menghasilkan 267. Jadi alirannya ini masih di bawah 2000, maka alirannya adalah laminer. Rejim alirannya disebut aliran laminer. Nah, kalau aliran laminer, maka faktor gesekan ini bisa Anda cari dari sini, dari persamaan ini. Yaitu 64 dibagi RE. Ini 64 dibagi RE menghasilkan 0,24. Maka mencari delta P-nya atau penurunan tekanannya sudah gampang. Tinggal F, ini F-nya kalikan L, dibagi dengan D, ini D, dikalikan dengan rho, dikalikan dengan V-nya dikuadratkan, dibagi 2 sama dengan ketemu 120 kilopascal. Ya, Anda kalau ada hitungan seperti ini, mohon dicek kembali. Kadang-kadang ada yang salah ketik atau salah hitung, ya bisa Anda betulkan sendiri di situ. Ini cara menghitung atau cara memprediksi penurunan tekanan atau kerugian tekanan di dalam pipa. Kita lanjut ke berikutnya, ke halaman berikutnya. Contoh lagi, ya kan? Seperti contoh tadi, misalkan, jika penurunan tekanan, nah ini penurunan tekanannya yang sudah ditahu ini. Sekarang justru kebalikannya, sekarang penurunan tekanannya sudah diketahui, jadi delta P-nya sudah diketahui. Lalu disuruh mencari kecepatan aliran dan rejimnya, apakah turbulen atau laminer. Anggap aliran turbulen, maka untuk pipa halus, faktor gesekan fluidanya dapat diprediksi dengan ini, faktor dengan Blasius, ya kan? Anda sudah ada di sana di buku catatannya, faktor gesekan Blasius di materinya itu sudah ada, yaitu sama dengan F sama dengan 0,316 dibagi RE pangkat 0,25. Coba Anda buka materinya itu, nanti akan menemukan faktor gesekan Blasius, yaitu ini. Ya,
Cara mencari V adalah dari sini, dari RE, ya kan? Dari RE kan rho VD per mu. Nah, kemudian sekarang yang mencari adalah V-nya, maka V sama dengan RE dikalikan mu dibagi rho D. Nah, F-nya diganti dengan F Blasius, kemudian Anda V-nya ini digantikan dengan ini. Nah, V-nya digantikan dengan yang ini. V-nya masuk sini dikuadratkan. Nah, ini semua variabel ini sudah diketahui kecuali yang belum diketahui adalah kecepatannya. Maka dari sini kita akan ketemu nanti kecepatan. Ya, dari sini Anda kalikan tank ini, nilainya dimasukkan, maka ketemulah ini RE yang sebelah sini sama dengan sekian RE, 711 dibagi 320 RE pangkat 1, berapa ini? 75 ya. Ya, RE pangkat 1,75. Kemudian sama dengan ini yang sudah diketahui, yaitu ini. Ini harus dijadikan Pascal, ini kan kilo. Nah, ini kilo ini harus Anda jadikan Pascal dulu. Maka dikalikan 1000 menjadi ini. Nah, setelah ketemu RE, RE-nya ketemu sekian. Alirannya turbulen. Nah, sekarang V-nya dicari. V-nya 5,74 meter per sekon. Tuh, ketemu ya. Ini alirannya adalah turbulen. Ini kan dengan apa namanya? Apakah alirannya turbulen? Ya, karena ketemu RE-nya lebih dari 2000, ya turbulen. Ya kan? Turbulen. Kita lanjut, masih gampang. Kita lanjut ke sini. Nah, ini faktor gesekan tadi yang sudah disinggung. Ada faktor gesekan laminer. Nah, kalau faktor gesekan laminer itu, dia entah kasar, entah halus, adalah seperti ini rumusnya. Ini, khusus di dalam pipa yang bulat. Ya, penampangnya bulat. Nah, kemudian faktor gesekan Blasius yang tadi disebut-sebut itu adalah besarnya ini. Ini. Tapi ini sebetulnya hanya berlaku pada ring RE ini. Nah, ring RE ini. Kalau RE-nya kurang sebetulnya tidak berlaku. Tapi kalau mau ya mendekatilah daripada kita tidak bisa tahu harga F-nya, ya pakai Blasius ini dengan catatan kalau pipanya adalah halus ya. Atau diagram Moody. Nah, ada namanya diagram Moody begini. Moody ya. Ya, ini Anda ketik di Google nanti mendapatkan gambarnya. Nah, garis melengkung yang paling bawah kalau Anda sudah mendapatkan gambarnya Moody itu adalah untuk pipa halus dan turbulen. Sedangkan yang garis lurus di sebelah kiri itu adalah untuk aliran laminer. Ya, nanti Anda cari di Google ya. Atau di materi yang sudah saya pasang di daring itu juga sudah ada. Nah, faktor gesekan yang lain itu ditemukan oleh Prandtl itu rumusnya seperti ini. Nah, tetapi untuk mencari F di sini adalah sulit karena di sini ada F, di sini ada F. Sehingga caranya ngakali Anda harus menggunakan coba-coba. Misalkan sini masukkan 0,3, sini 0,3, apakah nilainya sebelah kiri akan sama dengan di sebelah kanan sama dengan atau tidak. Kalau tidak sama, ngambil lagi angka berapa yang masukkan sini juga. Cek lagi kanan kiri sama dengan apakah sudah sama. Kalau belum, ngambil lagi dan seterusnya. Jadi agak repot memang pakai Prandtl ini ya. Lalu ada faktor gesekan Nicorace. Lah kalau ini gampang kalau ini karena F-nya hanya di sebelah
di satu sisi di sebelah sama dengan saja, tidak di kanan kiri sama dengan. Kalau ini kan di kanan kiri sama dengan, ini kan hanya di sebelah kiri saja. Di sini tidak ada F, tapi ada E. E ini adalah kekasaran pipanya. Ini kekasaran pipanya, apakah misalkan kekasarannya 100 mikron atau 1 mili malah kekasarannya, bisa saja kalau kasar sekali ya kan. Nah itu tergantung kekasarannya. Untuk Niku Rase. Coolbrook and White, nah ini juga sulit karena di kanan kiri ada F nih. Ini ada F, di sini juga ada F. Maka cara mencarinya adalah dengan cara coba-coba. Nah kalau halan ini gampang, walaupun ini akar tetapi hanya di sebelah sini saja. Di sebelah sini tidak ada F, sehingga gampang menghitungnya ya. Nah, yang ini yang susah yang perantol sama yang white. Ini dua itu, Coolbrook White sama perantol itu yang sulit karena ada F-nya itu di kanan kiri sama dengan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke sini. Nah, ini memprediksi debit aliran menggunakan rumus ini. Jadi debit aliran di dalam pipa itu, bisa Anda prediksi dengan ini. Nah, diprediksi dengan ini dengan catatan harus tahu HF, ya kan? HF ini adalah kerugian tekanan di sepanjang pipa, tetapi satuannya yang meter tadi. Nah, jadi head loss, bukan delta P tapi head loss. Nah, ini diameter, ini kekasarannya, ini viskositas kinematis. Nah, viskositas kinematis, ini panjangnya, jadi bisa kalau semua komponen ini sudah tahu, maka Q-nya bisa dicari. Kalau suami dan Jin ini memprediksi diameternya. Diameternya itu berapa? Kalau misalkan ada alirannya sekian meter kubik, misalkan sekian meter kubik per detik, panjangnya sekian, kerugiannya sekian, kekasaran pipanya sekian, maka diameter yang cocok itu berapa? Nah, ini bisa Anda prediksi pakai ini. Kita kasih contoh ini. Berapakah penurunan tekanan dan rezim aliran dalam jarak 150 meter pada sebuah pipa mulus? Pipa mulus itu artinya adalah halus ya, pipa halus. Jadi kalau di diagram Moody adalah yang garis melengkung paling bawah. Itu pipa halus, atau pakai kalau mencari faktor gesekannya bisa memakai Blasius, karena Blasius adalah untuk pipa halus. Nah, diameternya adalah 100 mm, liunya 0,001 kg per meter kubik. Apabila kecepatannya, ini ada soalnya, ada A sama B, kecepatan 0,6 meter per sekon, dan yang satu adalah 3 meter per sekon. Sekarang kita jawab satu persatu. Dengan kecepatan 0,6, Anda mencari pakai rumus RE dulu, mencari RE-nya. Apakah dia itu turbulen atau laminer, ya kan? RE rho VD per mu setelah dihitung ternyata 60.000, berarti alirannya adalah turbulen. Nah, dari diagram Moody, nah ini diagram Moody, Anda mendownload sendiri atau melihat pada materi di daring, itu didapat sekian. Nah, kalau sudah didapat sekian, berarti F-nya sudah ketemu. Ini F-nya sudah ketemu sekian, tinggal memasukkan ke sini. Memasukkan ke sini, ya kan? L-nya sudah ada, D-nya sudah ada, F-nya sudah ketemu, V-nya sudah diketahui, yaitu 0,6 ini. Maka kerugian tekanannya adalah 5.265 Pascal. Sekarang bagaimana kalau kecepatannya 3 meter? Ya sama, prosesnya sama. Anda menghitung real number-nya dulu. Real number-nya dihitung. Ini ketemu 300.000 aliran turbulen dari diagram Moody diperoleh sekian. Nah, atau kalau menggunakan Blasius, ini ketemunya sekian.
Ini tadi kalau menggunakan Blasius ketemunya sekian, ya hampir sama lah, 0,02 sama 0,0195 ini kan hampir sama ya. Ini kan hampir sama dengan ini. Ini 0,0135, ya mendekati juga 0,0143. Tinggal masukkan ke persamaan ini, persamaan prediksi kerugian tekanan, maka diperoleh 96,5 kilo Pascal. Ini kilo, yang di sini hanya Pascal. Kalau dibuat kilo 5,2. Yang ini lebih tinggi ini, 96 kan. Jadi kecepatannya semakin tinggi, kerugian tekanannya juga semakin tinggi. Jadi jangan dianggap kalau semakin cepat malah semakin tidak rugi, tapi semakin cepat malah semakin rugi. Ini dari 5 kilo 5 kilo Pascal untuk kecepatan 0,6 menjadi 96,5 kilo Pascal untuk kecepatan 3 meter. Jadi kalau semakin lambat, tekanannya semakin kerugian tekanannya semakin kecil. Kita lanjut ke berikutnya, contoh lagi. Seperti contoh di atas nih maksudnya ya, bukan nomor ini saya copy ini dari materi sorry, dari materi yang ditampilkan di daring, ini saya copy. Jadi supaya aliran laminer, maka kecepatan maksimumnya dan penurunan tekanannya berapa. Nah, jadi aliran tadi ini bagaimana supaya laminer. Nah, kalau supaya laminer, maka harus ingat laminer itu faktor gesekannya adalah 64 dibagi RE. 64 dibagi RE. Maksimum aliran untuk kondisi laminer adalah 2000. Maka kecepatannya dapat dicari dengan RE yang 2000 ini, yaitu 0,02 meter per sekon. Jadi kecepatannya harus segini. Ini kecepatan maksimal supaya alirannya tetap laminer. Nah, kalau ini sudah ketemu, faktor gesekannya sudah ketemu, ini tinggal 64 dibagi 2000 menghasilkan ini. Maka delta P-nya bisa dihitung. Hanya 9,6 Pascal. Nah, jadi, kalau alirannya turbulen, kerugiannya lebih tinggi dibanding aliran yang laminer. Nah, ini yang penting Anda pahami. Aliran laminer ini kerugian tekanannya sangat rendah, 9,6 Pascal. Tadi yang turbulen dengan kecepatan 0,6 adalah 5,2 kilo Pascal. Yang 3, 96 kilo Pascal. Jadi yang laminer ini sangat rendah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ini. Contoh lagi juga, berapakah laju aliran yang viskositas kinematisnya sekian dalam sebuah pipa baja komersial berdiameter sekian, head loss-nya pada jarak 300. Ini head loss-nya sudah diketahui. Gunakan dua metode, yaitu Halan dan Colebrook. Ini sekarang menggunakan Halan. Ingat tadi ada persamaan Halan yang sudah Anda ketahui di sebelum slide ini kan, di atas. Nah, tadi di atas. Tinggal masukkan aja ke sini nih. Semua anunya sudah diketahui nih, variabel-variabelnya sudah diketahui semua. Tinggal dimasukkan sini, maka ketemulah F. Nah, setelah ketemu F, maka Anda menghitung menggunakan yang H. Yang H jangan yang delta P, tapi Anda menggunakan yang H, bukan yang delta P. Dengan menggunakan yang rumus H ini, bukan delta P ya. Ya, bukan delta P. Nah, ini sulit menulis begini, pakai ini. Nah, dengan menggunakan H ini, maka Anda bisa mencari kecepatannya. Kecepatannya sudah diketahui, maka Reynolds number dapat diketahui.
Interval yang dapat diketahui ini lebih dari 2000, maka berarti alirannya adalah turbulen. Nah, lalu sekarang menggunakan Colebrook-White, tapi ini kok nggak ada F-nya di sini ya. Padahal tadi si Colebrook-White kan ada F-nya tadi, kita lihat dulu. Kita mencoba ke atas dulu. Colebrook. Nah, ada F di sini, harusnya itu di sini ini tadi. Sorry. Yang mana tadi ya? Contoh yang mana ini? Ya, ini. Ini harusnya ada F di sini. Kemudian kita coba-coba. Sorry. Kita coba-coba masukkan F. Kalau F sebelah kiri sudah sama dengan F sebelah kanan, maka stoplah. Yaitu kira-kira nanti ketemunya sekitar ini. Setelah ketemu F-nya lagi, maka cari juga ininya V-nya dengan menggunakan yang kerugian head loss H. Menggunakan yang kerugian head loss H. Rumusnya adalah ini. Ketemu V, maka hitung RE juga turbulen. Ini juga sekali lagi ini dicek kembali. Kalikan 69, 0,018, 37. Ini dua kali nulis. Ini dua kali nulis. Sebetulnya cukup yang di atas saja. Ya, cukup yang di atas saja dah. Sekarang F sudah tidak berubah. Oh, ini maksudnya kita mencarinya berkali-kali ini, ya kan? Mencarinya berkali-kali sehingga terakhir ketemu F-nya 0,015 ini dan tidak berubah lagi, maka pakailah itu. Artinya kanan dan kirinya itu sudah ketemu. Kanan dan kirinya sudah ketemu sama, maka pada F sama dengan 0,015. Itulah F-nya. Lalu Q-nya setelah V-nya ketemu, ya Q-nya tinggal V kalikan A saja, ya kan, berdasarkan persamaan kontinuitas pada pelajaran kekekalan massa, ya kan. Kalau rho-nya tidak berubah, maka rho-nya bisa dihilangkan sehingga menjadi Q sama dengan VA. Tadinya kan dari M dot. M dot rho VA. Nah, tapi kalau jadi rho 1 V1 A1 akan sama dengan rho 2 V2 A2. Nah, kalau rho-nya sama kan tinggal corek sehingga ketemu V1 A1 sama dengan V2 A2. Nah, V kali A itu adalah debit. Debit satuannya adalah meter kubik per sekon. Oke, kita lanjut lagi. Ya. Ini contoh juga yang mengalir 91 liter per sekon menempuh jarak sekian. Tipenya komersial. Penurunan tekanannya. Nah, sekarang penurunan tekanannya adalah kilopascal. Kalau tadi meter, kalau di soal tadi meter, sekarang penurunannya adalah dalam kilopascal. Berapakah ukuran minimum pipa? Nah, ukuran minimum pipa berarti diameter pipa ya, jika viskositasnya sekian. Menggunakan diagram Moody, A dan suami Jin. Jadi ada dua jawabannya. Yang satu F-nya dicari dengan diagram Moody, yang satu dengan suami Jin. Ya. Suami Jin ini berarti memprediksi diameternya. Langsung memprediksi diameter kalau suami Jin. Kalau yang ini mencari F dulu, mencari faktor gesekan dulu yang diagram Moody. Kita lihat di sini. Jawab ini penurunan tekanannya adalah sekian, Q-nya sama dengan VA, maka diperoleh D sama dengan ini. Nah, misalkan F-nya ini ngambil misal, F-nya sekian, maka D-nya ketemu 0,145. Kalau D-nya ketemu, maka kecepatannya kan ketemu. Nah, kan? Karena Q dibagi A. A ini adalah Pi per 4 D kuadrat. Ya kan? Nah, setelah ketemu kecepatannya, Anda hitung RE-nya. Ini. Kalau sudah ketemu RE-nya sekian, maka Anda lihat dulu K per D
K ini sebetulnya di sini sama dengan E tadi ya, epsilon tadi ya, yaitu kekasaran permukaan. Jadi kadang-kadang ada yang simbolnya K, ada yang simbolnya E kayak tadi epsilon. Nah, K per D-nya itu dicari, ini dicari dari bahannya. Ini komersial, bahan pipa baja komersial, itu ada di diagram Moody. K-nya ini harganya berapa, yaitu 0,00000045 ini dibagi 0,145 adalah diameternya. Diameter, ya D-nya, karena D-nya sudah ketemu tadi ini ya. Dibagi dengan D-nya, maka ketemu F sekian. Nah, tadi F-nya berapa? Tadi F-nya sekian. Nah, ini sudah mendekati. Ya kan? Tadi memisalkannya adalah F-nya 0,015, ketemunya F 0,05155. Harga ini cari lagi. Lalu dicari lagi D-nya. Ini muter lagi, sidet cari lagi, Anda cari lagi, ketemu sekian D-nya, maka dimasukkan ke sini, ketemu RE-nya sekian, lalu ke diagram Moody, ketemu F sekian. Nah, jadi ini sudah tidak berubah lagi. Kalau sudah tidak berubah, ya Anda langsung menggunakan F ini. Kalau masih berubah, Anda coba lagi terus. Berulang-ulang, dicoba F-nya. Diameternya sekarang adalah 0,146. Nah, sekarang kalau menggunakan Swami engine, ya ini E-nya sekian, ya E atau K, ini E, ini E, ini K, dia pakai simbol K yang sini, di sini pakai simbol E, tidak masalah. Yang penting maksudnya adalah kekasaran pipanya itu. Nah, sudah mencari HL sama dengan delta P per gamma kan? Ini ketemu 84 meter karena yang di Swami engine ini menggunakan H, bukan menggunakan delta P. Menggunakan H. Setelah memasukkan harga H, maka ketemulah 0,148. Mendekati ya, di sini ketemu 0,145. Nih, 0,145. Yang Swami engine 0,148 mendekati. Ya. Kita lanjut ke berikutnya. Bagaimana kalau pipanya tidak bundar? Ini ada yang pipa bundar, tetapi isinya tidak full. Nah, kemudian yang ini pipanya double nih. Pipanya double, jadi alirannya adalah di antara dua pipa ini. Jadi ini pipa luar, ini pipa dalam, kemudian alirannya di antara ini. Nah, kalau salurannya kotak, nih, salurannya segitiga seperti ini. Ini FRE-nya, perkalian antara F dengan RE-nya sudah ada. Ini perkalian F dengan RE-nya sudah ada. Ini tinggal alfanya berapa, maka nanti misalkan alfa 30, maka F dikalikan RE sekian. Dan diameternya tidak menggunakan diameter salah satu ini tidak, tapi pakai diameter hidrolik, yaitu 4A dibagi per. Per itu keliling basah. Contohnya inilah, ini kalau terisi penuh, maka keliling basahnya adalah A ditambah B ditambah A ditambah B. Keliling basahnya atau pernya ini, kalau ini isi penuh, maka pernya ini adalah 2A plus 2B. Keliling yang dibasahin ini. Jumlahkan ini kelilingnya ini. Nah, luasannya kan ini A kali B. Dengan catatan terisi penuh loh ya. Terisi penuh maka pernya adalah 2A plus 2B. Kalau ini pernya ya berarti keliling ini. Keliling ini ditambah keliling ini. Nah, keliling basahnya. Keliling ini, kalau misalkan alirannya di antara dua pipa ini ya keliling yang dalam ini ditambah keliling yang ini menjadi per. Begitu. Yang ini luasnya sama, kalau luasnya adalah penapang ini. Tetapi kelilingnya kan dari sini yang dibasahin saja, tidak semuanya. Yang dibasahin segini ya segini, dari sini sampai sini. Kalau ini dibasahin setengahnya, maka pernya ya dari setengahnya ini ditambah B ditambah setengah. Jadi jangan full.
tergantung isinya. Kalau isinya full ya memang 2A plus 2B untuk yang ini. Gitu. Kita lanjut. Sorry. Ini contoh. Aliran mengalir laminar pada pipa yang berpenampang segitiga sama sisi dengan panjang sisi-sisinya 1 cm. Berapakah penurunan tekanan untuk kecepatan 2 meter per sekon jika panjang saluran 15 meter, mu-nya sekian, S-nya sekian. Nah, sekarang Anda tinggal lihat nih. 2 alfa sama dengan 60. Kenapa 60? Karena sama sisi. 2A-nya adalah sama dengan 60, maka alfanya sama dengan 30. Kita lihat ke sini. Yang sama sisi, ini 2 alfanya sama dengan 60, berarti alfa sama dengan 30, maka F dikalikan RE, F dikali yang sini 30 ya, yang di sini 30, tapi segitiga sama sisi, yang ini berarti yang ini adalah 53,3. 53,3. Kita lihat ke sini. 53,3. Ini F dikalikan RE, ketemunya 53,3. Tinggi segitiga tersebut 1 kuadrat minus setengah kuadrat menjadi 0,00866 meter. Maka DH-nya adalah 4A dibagi per, ya 4A dibagi per A-nya kan setengah alas kali tinggi, ya kan? Setengah alas kalikan tinggi, ini setengah alas kalikan tinggi, karena segitiga sama sisi. Nah, pernya adalah sisi segitiga itu dijumlahkan. Ini isinya penuh, misalkan segitiganya tadi, penampang segitiganya tadi isi airnya penuh, ya berarti tinggal ditambahkan saja sisi-sisinya. 0,01 tambah 0,01 tambah 0,01 sama dengan 0,00577 meter. DH sudah ketemu, maka mencari RE. Kalau rumus RE-nya itu sama, rho VD per mu, tapi D-nya DH ini. Bukan D pipa, ya kan? Tapi D-nya adalah diameter hidrolik. Diameter hidrolik. Setelah masukkan di sini ketemu laminar. Nah, ini RE-nya sudah ketemu. RE-nya sudah ketemu, sedangkan F dikali RE sekian. Ini F, maka F sama dengan 53,3 dibagi RE, ya kan? F sama dengan 53,3 dibagi RE. 53,3 dibagi RE ketemu 0,0866. Sehingga delta P ya pakai rumus biasa, ketemulah 360 kilo Pascal. Ya. Kita lanjut. Nah, ini kalau aksesoris. Nah, ini aksesoris. Delta P-nya ada KL. Ini faktor kerugian. Ya, disebut faktor kerugian. Koefisien kerugian. Ya, KL rho V kuadrat per 2 rumusnya. Kalau yang dalam bentuk head loss, ya KL V kuadrat per 2G. Ini satuannya meter, ini satuannya adalah Pascal. Nah, ini untuk katup dan perlengkapannya ini macam-macam. Katup bola terbuka penuh, ini terbuka penuh. Lalu diameternya berapa? Misalkan sambungannya ulir, terbuka penuh. Kemudian diameternya adalah 5 misalkan, maka ketemunya KL-nya 7. Ketemunya 7. Ya. Ketemunya 7. Kalau misalkan sambungan jepit diameternya 5, ketemu 0,3 berapa ini? 37 ya, 37. Tuh. Hanya tergantung diameter dan kondisi ini. Apakah jepit, apa sambungan, apa ulir. Nah, ini adalah aksesoris pipa, salah satu aksesoris pipa. Ya, kita lanjut. Kalau untuk belokan nih pakai grafik ini. Jadi R per D ini. R-nya itu adalah kelengkungan ini, kelengkungan belokannya ini. Kelengkungannya berapa, diameter pipanya berapa. Di kelengkungannya berapa, diameter pipanya berapa.
Dan ketemu di sini, nah, tinggal tarik ke sana. Misalkan ketemu yang pipa hijau ini, ya tarik. Untuk pipa hijau ini, misalkan dari sini ketemu pipa hijau, ya tarik ke sini, maka ketemu KL. Kalau ketemunya di sini, misalkan untuk yang biru, ketemunya ke sini. Ya. Jadi yang biru hijau ini ada keterangannya sini, tapi saya kurang begitu lihat. Oh, ini kalau yang hijau ini adalah untuk E per D0, artinya pipa halus. Kalau kelengkungan ini terbuat dari pipa yang halus, maka Anda menggunakannya grafik yang bawah ini. Kalau yang ini, yang strip-strip ini, berarti yang ini kok enggak muncul di sini ya. Mungkin kelewatan ini, belum ada daftarnya untuk yang paling atas ini. Ini yang jelas paling kasar, ya. Ini paling kasar, karena yang ini 0,002. Yang ini 0,02 yang biru ini, berarti ini kan lebih besar lagi, ya. Jadi menggunakan ini, tinggal Anda hitung dulu R per D-nya, ini R-nya adalah kelengkungan ini, D-nya adalah diameter pipanya. Itu cara mencarinya ya. Kita lanjut sedikit. Nah, kalau berupa pembesaran tiba-tiba atau pengecilan tiba-tiba, maka rumusnya ini. Nah, ini yang paling Anda harus perhatikan, ini rumusnya itu berbeda. Kalau yang pembesaran itu V di sini dan V di sini dipakai. Ini ada V1, ada V2. Tetapi kalau pengecilan itu yang dipakai adalah V ini saja. V yang V1, ya kita yang dicarinya adalah V. V2-nya, ini V2, atau di sini hanya dikenal V saja ya. Jadi hanya V saja kecepatannya berapa, tapi ini sebenarnya V yang di sini. Kita pakai yang V yang paling kecil. Jangan pakai V yang besar, tapi pakai V yang kecil. Nah, karena kerugiannya kalau pakai V yang besar ini lebih kecil daripada pakai V yang kecil, maka Anda menggunakan V ini adalah V yang kecil, sehingga kerugiannya ini besar. Jadi kalau semakin kecil nanti, ini semakin besar. Semakin kecil berarti kecepatannya semakin tinggi. Kecepatannya semakin besar, maka HL-nya juga semakin besar. Yang penting KL-nya dicari di mana? KL-nya dicari dari sini. Ini. Atau dari gambar di sini. Nah, ini ketemu KL ini. Ya kan? Misalkan ketemu 0,4 D kecil dibagi D besar. Ini D kecil bagi D besar. D kecil, D besar. Misalkan ketemu 0,4. Kemudian Anda berupa pengecilan. Ini misalkan pengecilan. Maka ini KL-nya tarik ke sana. Kalau untuk pembesaran berarti 0,4 tarik sampai nabrak garis ini. Kemudian tarik ke kiri. Ketemulah KL di sini. Nah, jadi selain pakai tabel ini, Anda boleh pakai grafik ini. Jadi tapi yang paling penting Anda perhatikan adalah rumusnya ini. Jangan sampai Anda kebalik. Nah, jangan sampai Anda kebalik. Kalau kebalik pasti salah. Belum dikoreksi, Anda sudah salah kalau terbalik. Makanya harus hati-hati, Anda perhatikan dulu rumus yang untuk ini namanya sudden expansion, yang ini namanya sudden contraction. Ya, Anda harus perhatikan itu, jangan sampai kebolak-balik. Kadang-kadang yang paling sering saya temui mahasiswa itu kebalik, rumusnya kebalik. Soalnya untuk ini dia menggunakan rumus ini, atau soalnya untuk ini dia menggunakan rumus yang ini. Ya otomatis menjadi salah. Makanya yang paling perhatikan adalah ini. Untuk sudden expansion, maka V1, V2 dipakai semua. Kalau untuk sudden construction, pakai V2-nya saja yang tinggi. Gitu. Kita lanjut. Ini contoh, air mengalir dalam belokan siku 90. Nah, siku 90 dengan jari-jari belokan besar dan sambungannya jepit.
diameter pipa belokan 25 cm. Nah, ingat di daftar tadi, maka KL-nya berapa? Ini ada diameternya sekian, ya, diameternya sekian, belokannya 90, tapi sambungannya jepit. Nah, sambungannya jepit. Kita lihat di sini yang sambungannya jepit tadi. Ini, ya. Sambungan jepit ini, siku 90, ya. Siku 90, kemudian dia bilang tadi, jari-jarinya besar. Tapi sikunya 90, jari-jarinya besar, dan diameter pipa lengkungnya adalah ini. Diameter pipanya 25, maka ketemulah ini. 0,14. Kita lihat di sana 0,14 apa enggak? Ketemulah 0,14. Ini ketemu 0,14. Dia menggunakan 0,14, yaitu diperoleh dari tabel tadi. Nah, kalau KL-nya sudah ketemu, ini semuanya bisa dihitung. Sudah gampang. Q-nya sudah ada Q-nya ini. Ini harga Q, debit. Kalau satuannya meter kubik per sekon adalah Q atau debit. Kalau V adalah meter per sekon saja. Debitnya ketahui, maka V bisa diketahui seperti ini. Ini dimasukkan ke sini atau V dicari dulu juga boleh. V-nya Anda hitung dulu, sini sama dengan berapa. Baru masuk ke persamaan sini. Boleh. Tapi ini dalam soal ini dia langsung dimasukkan dulu, berupa rumus dulu. Baru dimasukkan satu persatu variabel-variabelnya. Maka ketemulah sekian. Kalau dalam delta P, maka ketemulah sekian. Ini ketemu meter, yang ini ketemu kilopascal. Kita lanjut. Ini contoh soal lagi, kerugian aliran melalui tekanan halus, melalui belokan nih, kerugian aliran melalui belokan pipa halus, pipanya halus, besarnya sekian. Jadi kerugiannya yang sudah diketahui ini, berarti pakai HL ini, bukan delta PL, tapi HL. Diameter pipa yang digunakan 50 cm, laju alirannya, ini sebetulnya laju alirannya adalah ini. Itu bukan liter per sekon, tapi 20 meter kubik per sekon. Berapakah jari-jari kelengkungan belokan tersebut? Nah, Anda tinggal mencari KL-nya dulu. Kalau dari sini, Anda harus mencari KL-nya dulu. V-nya dihitung dulu. Setelah berupa rumus saja, baru dimasukkan ke sini. V-nya diganti dengan ini. Masuk sini, seret, ketemu. Disama dengankan 42,35 karena kerugian head loss-nya adalah sekian. Nah, dari sini maka KL-nya bisa ketemu. KL-nya ini karena ini sudah tahu semua. KL-nya ketemu 0,08. Kalau sudah ketahui 0,08, nilai tersebut diperoleh pada R per D sama dengan 7. R per D sama dengan 7, maka R sama dengan 7 kalikan D. 7 kali D. 7 kali D. Nah, kan? Jadi, setelah KL ketemu 0,08, Anda lalu mencarilah yang belokan tadi di sini. Ini. Mencari yang ini, tapi untuk pipa halus berarti kan yang ini. Jadi KL-nya ketemu 0,08 berarti sekitar inilah. Kan? Sekitar ini. Seret. Ini paling tinggi 10. Paling rendah 1. Dia ketemunya adalah 7. 0,08. Ini kalau bisa Anda teliti ini, bisa teliti misalkan 0,08, ditarik ke sana ketemunya berapa. Jadi misalkan ya ini. Ini misalkan ini kan 0,1 ya, ketemu 0,08 berarti kan inilah di garis ini. Di garis ini seret ketemu di sini. Nah, ini adalah berapa ini kira-kira ini? Kalau ini 9, ini 8, ketemu di sini. Nah, ini yang paling pas ya. Ini 10, berarti ini 9, 8, 7. Nah, ini ketemu di sini 7.
Jadi hasilnya ketemu di sini. Anda tarik ini 0,08, tarik terus, ketemu sini, baru tarik ke bawah. Maka R per D-nya ketemu di sini, ketemu sekitar 7. Nah, gitu cara mencarinya ya. Ketemu sekitar 7. Nah, setelah ketemu 7, setelah Anda ketemu 7, maka R per D sama dengan 7, maka R sama dengan 7 kali D, yaitu 7 kalikan 0,5 karena D-nya adalah ini. D-nya adalah 0,5. Maka 7 dikalikan 0,5 sama dengan 3,5. Ya, jadi mudah. Ini contoh satu lagi. Cairan dengan gravitasi jenis sekian atau S atau Sg mengalir di dalam saluran yang mengecil tiba-tiba. Ini perhatikan, ini mengecil tiba-tiba. Kemudian masuk ke dalam saluran yang membesar tiba-tiba. Jadi ini ada dua saluran ini. Yang satu mengecil tiba-tiba. Diameter yang digunakan pada sudden contraction adalah 100 dan 40. Dan diameter yang pada sudden expansion adalah ini. Jadi yang pembesaran menggunakan diameternya ini, yang pengecilan adalah ini. Ya, maka kita jawab dulu yang pengecilan ya, yang dari 100. Yang 100 ke 40. 100 ke 40 ini. Maka D kecil per D besar 0,4. Maka diperoleh KL sama dengan 0,38. Kita lihat dulu. D per D 0,4. Ini. D per D 0,4 ini. Maka ketemulah KL-nya. Ini. Ketemulah KL-nya 0,38. Ya. Ketemu KL-nya, sorry. Ini. Sudah betul, ketemu 0,38. Lah, kalau KL-nya sudah ketemu kan tinggal menghitung HL-nya sudah pakai rumus saja, ya kan? Ini ketemu rumus, ketemulah sekian. Untuk sudden expansion, nah sekarang untuk sudden expansion yang maka D per D-nya 0,4. 0,4 yang sudden expansion, kita lihat sudden expansion ya. Kita lihat kalau D per D-nya 0,4. Ini kita carinya. Kita cari di mana daftarnya tadi ya. Nah ini. Tadi yang ditahu apa tadi? Sorry. D per D ya, D kecil per D besar. Kita lihat di grafik sini. D kecil per D besar ketemu 0,4. Kemudian dia sudden expansion. Berarti Anda mencarinya dari 0,4 ini. Anda tarik garis ke garis yang sudden expansion ini. Maka ketemulah ini. Maka ketemu 0,7. Maka ketemu KL-nya ketemu 0,7. Nah, ini untuk menjawab yang B, ketemu 0,7. Ketemulah 0,7. Ini ketemu 0,7. Ini sudah ketemu 0,7, ya Anda tinggal menggunakan rumus. Tapi rumusnya berbeda, ini harus ada V1, ada V2-nya. Kalau yang sudden, kalau yang sudden contraction tadi, hanya V yang kecil saja. Ya. Tapi kalau yang ini adalah V1, V2 dipakai semua. Jadi jangan sampai terbalik, jangan sampai keliru. Kita lanjut ke pertemuan berikutnya tentang pipa seri dan pipa paralel. Kalau ada pertanyaan, boleh lewat WA, boleh lewat email, ya, atau telepon boleh. Ya, tapi kalau pas di jalan tentu tidak saya jawab, ya, mohon maaf. Jadi terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya.